Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 136 sampai bab 145. Zack bahkan mendesaknya berulang kali untuk menunggunya sehingga mereka bisa mendiskusikan lebih jauh ketika dia tiba. Dia mengatakan kepada Geralt untuk tidak bertindak gegabah. Zack tidak bisa melihat Geralt kehilangannya pada saat ini. Jika itu terjadi, maka Zack harus mengundurkan diri. Tidak, lebih buruk lagi dia lebih baik mati. Geralt menutup telepon bahkan sebelum Zack selesai berbicara. Dia buru-buru kembali ke toko mobil dengan Wilson. Dia kemudian menyuruh Wilson menunggu Zack datang ke sini. Dia berkata bahwa dia harus pergi dulu. Oh, bukankah itu Geralt? Astaga, ini benar-benar dia. Apa yang dia lakukan di bengkel mobil Lamborghini? Saya mendengar bahwa toko sedang merekrut beberapa perwakilan penjualan saat ini. Apakah dia mencoba melamar pekerjaan? Apakah dia tidak tahu bahwa toko tersebut memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk perwakilan penjualan mereka? Ya, lihat dia. Bahkan jika dia benar-benar memenangkan lotre, dia masih memiliki temperamen yang buruk. Itu membuat orang muak bahkan hanya dengan melihatnya. Kehadiran Geralt tidak terduga, dan dia sudah bisa mendengar ejekan mereka yang ditujukan padanya. Geralt merasa kacau di dalam. Dia hanya menatap ke arah mereka. Itu adalah Quinton dan teman sekelasnya, Howard. Keduanya memiliki pacar yang cantik saat mereka melihat mobil. Lebih buruk lagi, dua orang yang mengikuti di belakang tidak lain adalah Nathaniel dan Quinn dari fakultas yang sama dengannya di universitas. Hahaha, berbicara tentang iblis, sepupu. Kau memberitahuku bahwa Geralt telah mengubah segalanya untukmu di masa lalu. Anda seharusnya memberitahu saya bahwa orang itu adalah dia. Maka saya akan memberitahu Anda semua tentang kisahnya. Nathaniel tertawa ketika dia berbicara dengan Howard. Itu dia, bukan hanya kamu, sepupu. Nyatanya, saya juga telah terpesona oleh Geralt selama beberapa waktu. Quinn sudah berkumpul dengan Nathaniel saat ini. Dia mengenal Howard melalui Nathaniel dan kemudian, dia secara alami juga mengenal Quinton. Cakrawala dia tidak hanya berkembang sedikit. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia makan bersama Victor dan yang lainnya, dia mengetahui bahwa Geralt benar-benar kaya. Awalnya, Quinn sangat tergoda dengan prospek tersebut dan dia bahkan berinisiatif untuk mencoba dan mendapatkan dukungannya. Dia bahkan siap membawa Geralt untuk membuka kamar dan menghabiskan malam bersamanya. Geralt mengabaikannya sepenuhnya dan Quinn tenggelam dalam pemikiran itu untuk beberapa waktu. Baru beberapa saat kemudian dia menerima undangan untuk menghadiri pesta dari Nathaniel. Saat itulah Quinn bertemu Howard dan Quinton dan dia merasa seolah-olah dia baru saja melangkah ke dunia baru. Apakah seperti ini komunitas generasi kedua yang benar-benar kaya? Adapun Geralt yang baru saja memenangkan lotre, dia tidak lebih dari seorang gelandangan yang jelek dan menjijikkan. Quinton menatap Geralt dengan dingin sepanjang waktu. Dia kemudian berkata, mungkin dia sudah menghabiskan hampir semua uangnya. Itu sebabnya dia sangat putus asa untuk mencari pekerjaan sekarang. Hahaha, jangan pedulikan dia lagi. Mari kita lanjutkan membicarakan tentang Reventron ini. Semuanya mengelilingi Lamborghini Reventron yang baru diperbaiki saat mereka menikmatinya inci demi inci dengan hati-hati. Yang bisa dipikirkan Geralt hanyalah Mila. Dia sangat khawatir dan cemas. Jadi, bagaimana mungkin dia peduli tentang mereka? Dia bahkan tidak punya waktu untuk memperhatikan sinisme mereka. Berbunyi, 2 bip. Geralt mendorong Quinn menjauh dari pintu mobil dan buru-buru masuk ke mobilnya. Dia kemudian menghidupkan mesin dan segera keluar dari bengkel. Quinton tercengang dan Quinn, yang hendak mengutuk Geralt, juga lengah. Singkatnya, mereka berenam tercengang saat mereka terus menatap. Geralt baru saja mengemudikan mobilnya. Ini mobil Geralt. Ah, bagaimana mungkin? Quinn merasa seolah-olah dia baru saja ditampar wajahnya. Lihat, orang itu baru saja mencuri mobil. Teriak Quinn. Berikan instruksi bahwa toko kami akan tutup hari ini. Semua karyawan yang telah bekerja kurang dari 5 tahun akan mendapatkan cuti dan dapat segera berangkat. Beberapa bawahan penting Tuan Crawford akan menghubungi Anda dalam waktu dekat. Wilson tidak memperhatikan Quinn atau Quinton tetapi dia hanya memberikan instruksi kepada sekretarisnya. Sekretaris segera bekerja.
Quinton dan yang lainnya masih berdiri tercengang saat ini. Rime, tiba-tiba, terdengar suara rem darurat dari luar bengkel. Lebih dari selusin Rolls-Royce Phantom telah berjejer di depan pintu masuk toko mobil. Pada saat itu, Zack keluar dari mobil sebelum berlari ke dalam toko. Zack, Paman Zack. Quinton kaget saat melihat Zack di sini. Dia bisa melihat ekspresi wajah Zack saat itu dan dia tidak berani maju untuk menyapanya. Quinton juga belum sepenuhnya sadar dan tenang dari keterkejutan yang dia saksikan barusan. Bapak, Lily, Wilson langsung menyapanya. Bagaimana kabarnya? Di mana Tuan Crawford? Zack buru-buru bertanya. Bapak, Crawford sudah pergi ke sana dulu. Dia takut dia akan terlambat. Wilson buru-buru berkata, itu tidak baik. Cepat, bawa aku ke tempat yang akan dituju Tuan Crawford. Tidak peduli apa. Tidak ada hal buruk yang dapat terjadi pada Tuan Crawford hari ini. Saat Zack berbicara, dia sudah memanggil anak buahnya saat dia berjalan keluar dari pintu. Secara bersamaan, Zack juga mengirim pesan teks ke Geralt terlebih dahulu sebelum dengan hati-hati mengeluarkan mesin dengan tombol merah dan menekannya. Quinton, Quinn dan yang lainnya semua tercengang. Apa? Crawford, Tan, Crawford, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa artinya ini? Tuan Crawford yang dimaksud Zack tampaknya tidak lain adalah Geralt. Geralt adalah Tuan Crawford. Tuan Crawford adalah Geralt. Semua orang kaget. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar nama Mer Crawford yang terkenal di Maybury Commercial Street. Nama besarnya sudah menjadi pembicaraan di kota pada saat ini. Tidak ada yang berpikir bahwa ini akan mungkin. Iya, ketika Geralt masuk ke toko mobil, dia terlihat sangat cemas. Selain itu, meskipun mereka mengejeknya, Geralt mengabaikan mereka sepenuhnya dan dia pergi begitu saja. Dan Lamborghini Reventon, itu mobil Geralt. Jika mereka memikirkannya lagi, Geralt mengadakan perjamuan di salah satu ruangan termahal di Wayfair Mountain Entertainment. Dia sangat boros. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Geralt adalah Tuan Crawford. Quinton hampir terduduk di tanah. Dia masih tidak percaya dan dia bertanya kepada konsultan penjualan di samping. Apakah Mer Crawford yang dimaksud Mer Wilson dan Mer Lily disebut Geralt Crawford? Dia memiliki mobil yang dia kendarai barusan. Konsultan penjualan itu mengangguk sebelum menjawab. Ya, apakah Anda tidak mengenalnya? Dia merasa sedikit aneh saat menanyakan pertanyaan terakhir. Lagi pula, dia sangat terkejut bahwa sekelompok orang ini benar-benar berani berbicara dengan Mer Crawford dengan cara seperti itu. Dia awalnya berpikir bahwa mereka mungkin lebih kuat dibandingkan dengan Geralt. Akibatnya, mereka bahkan tidak tahu apa-apa tentang identitas Tuan Crawford sama sekali. Ya Tuhan, Quinton benar-benar tercengang saat ini. Quinn memiliki ekspresi yang lebih tegang di wajahnya. Orang yang dia benci dan pandang rendah, sebenarnya adalah seseorang yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Saat itu juga, Quinn dan teman-temannya diliputi oleh banyak perasaan dan mereka benar-benar hanya ingin menghilang dan mati. Kamu tahu, kenapa kita tidak pergi dan melihatnya? Mungkin, ada dua orang dengan nama yang sama. Howard dan Nathaniel tergagap hampir bersamaan. Mereka jelas masih dalam penyangkalan diri dan belum bisa menghadapi kenyataan dulu. Oke, saya setuju. Saya setuju. Percepat. Jika tidak, kita tidak akan bisa mengejar mereka. Quinton menyeka keringat dinginnya sebelum dia bergegas membawa mobilnya bersama Howard. Di sisi lain, Geralt menginjak pedal gas seperti orang gila. Dia bahkan menerobos selusin lampu merah. Tidak lama kemudian, dia akhirnya tiba di lokasi konstruksi yang belum selesai seperti yang disebutkan Nigel. Bangunan tersebut sudah tandus dan baru dibangun selusin lantai sebelum proyek ini ditinggalkan karena ada masalah dengan pondasi. Persimpangan cabang hilir parit di Maybury City berada tepat di belakang blok bangunan ini. Itu adalah sungai yang sangat deras. Pondasi bangunan ini awalnya cukup jauh dari permukaan sungai. Namun, karena erosi tanah, tepian air hampir berada tepat di bawah bangunan sekarang. Oleh karena itu, menjadi sangat berbahaya dan mereka harus menghentikan pembangunan gedung ini. Geralt pernah melihat tempat ini di berita sebelumnya. Geralt, aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Sebuah suara tiba-tiba bergema dari atas gedung. Itu adalah Nigel, yang sedang menatap Geralt dari puncak. Geralt dipenuhi amarah dan tetap diam. Sebagai gantinya, dia hanya berlari ke atas gedung.
Nigel masih memakai topi tinggi tapi kali ini dia tampak jauh lebih gelap. Dia juga tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Dia mengenakan janggut tipis dan tampak agak barbar. Mila ada di sebelahnya. Nigel telah mengikatnya dengan erat dan dia bahkan menutup mulutnya dengan lakban. Wow, wow, wow. Mila menggelengkan kepalanya dengan panik saat dia menatap Geralt. Dia mencoba berteriak. Kenapa kamu begitu konyol? Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat dan pergi. Jika Anda membiarkan dia pergi, saya akan memberi Anda uang sebanyak yang Anda inginkan. Kata Geralt tegas. Hahaha, uang. Geralt, apa menurutmu uang bisa menyelesaikan segalanya? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya benci uang sekarang. Dan tentu saja, Anda Geralt, bahkan lebih mengesampingkan daripada uang. Aku tidak menginginkan hal lain selain hidupmu sekarang. Ini mungkin bukan metode yang paling menghentikan pertunjukan, tetapi itu tidak masalah selama saya senang dan puas. Geralt, Tuan Crawford, saat aku ngobrol dengan pacarmu tadi, aku sadar kalau pacarmu sama sekali tidak tahu tentang jati dirimu. Geralt merasa bahwa orang yang dilihatnya saat ini adalah orang mesum yang sudah kehilangan akal sehat dan akal sehatnya. Nigel yang dulunya sangat kaya, sombong dan suka mendominasi selalu menikmati menginjak-injak orang lain. Namun ketiadaan uang benar-benar memicunya untuk melakukan tindakan ekstrim. Mila, biarkan aku memberitahumu sesuatu hari ini. Orang yang berdiri di depan Anda bukanlah orang biasa. Dia adalah orang terkaya di kota Maybury. Tidak, dia bahkan bisa dianggap sebagai orang terkaya di seluruh negeri. Seluruh jalan komersial Maybury adalah miliknya. Geralt, mata Mila membelalak bingung begitu dia mendengar ini. Dia sudah membuat asumsi sendiri sebelum ini. Tapi dia benar-benar tidak berharap itu benar. Karena itu, Geralt lah yang membantu keluarganya selama ini. Nigel, aku benar-benar menasihatimu untuk melepaskannya sekarang. Jika Anda melepaskannya, saya dapat menawarkan sejumlah uang. Jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Penyesalan, hahaha. Geralt, saya dulu berpikir bahwa saya bisa melakukan apa saja selama saya punya uang, tetapi sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa uang bukanlah segalanya. Tidak mungkin bagiku untuk melepaskannya hari ini. Aku akan membiarkanmu melihatnya mati di depan matamu sendiri. Setelah dia selesai berbicara, Nigel menjadi lepas kendali. Dia meraih Mila dan berusaha membuangnya ke bawah gedung. Bes, bes, bes. Raungan keras tiba-tiba menembus langit. Gugup dan stres, mata Nigel membelalak saat dia melihat dengan histeris. Bahkan Geralt juga terkejut. Sekitar 20 hingga 30 helikopter muncul entah dari mana di luar gedung. Helikopter kemudian mulai mengelilingi seluruh gedung. Mereka dengan cepat mengeluarkan jaring besar dan kental secara bersamaan. Itu adalah tontonan yang luar biasa. Jika ada yang melihatnya, jelas jika ada yang melompat dari gedung, mereka hanya akan jatuh langsung ke jaring pengaman. Geralt, kamu. Nigel hampir muntah seteguk darah setelah menonton adegan ini. Uang bukanlah segalanya. Nigel akhirnya mengerti pernyataan ini. Dia ingin menggunakan kata-kata ini untuk membuktikan maksudnya pada Geralt, yang merupakan generasi kedua yang paling kaya. Tapi di luar dugaannya Geralt benar-benar bisa melakukan ini. Lebih dari 2 lusin helikopter. Baru sekitar 20 menit sejak Geralt tiba dan baru sekitar 40 menit sejak dia menelepon Geralt. Bagaimana dia memobilisasi begitu banyak helikopter? Bahkan jika dia melompat ke bawah sekarang, dia hanya akan jatuh ke jaring. Dia tidak bisa mati bahkan jika dia mau. Geralt juga kaget. Dia tidak menyangka pesan teks yang dia terima dari Zack sangat berguna. Bapak, Crawford, jangan impulsif. Anda hanya perlu menundanya selama 30 menit. Hanya 30 menit dan semuanya akan baik-baik saja. Zack selalu menjadi orang yang sangat cakap dan mantap. Tidak ada alasan baginya untuk berbohong pada saat-saat penting seperti itu. Jadi Geralt secara alami mempercayainya. Lebih dari 40 menit telah berlalu sejak Geralt tiba. Geralt bukanlah orang yang berhati lembut. Tetapi ketika Zack mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dia benar-benar tidak mengharapkan dia untuk mengirim 20 helikopter ke sini. Geralt terkejut dengan keributan seperti itu. Saat itu, Nigel yang tercengang berteriak keras dan dia jatuh langsung ke tanah saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Matanya memerah karena dia hanya bisa menatap Geralt dengan ekspresi tidak puas di wajahnya.
Sebuah helikopter kemudian mendarat di atap saat Zack buru-buru melompat keluar dari helikopter. Bapak, Crawford, kamu pasti sangat ketakutan. Zack buru-buru berseru. Dia sangat terkejut. Meski begitu, Geralt dengan cepat melepaskan dan membebaskan Mila terlebih dahulu. Mendekati Zack, dia bertanya, Zack, apakah kamu yang memobilisasi semua helikopter ini? Geralt terkejut. Ya, saya menggunakan sumber dukungan khusus keluarga. Saya takut Anda akan mengalami kecelakaan atau sesuatu yang lebih buruk hari ini, Tuan Crawford. Karena itu, Tuan Crawford, saya benar-benar berpikir bahwa inilah saatnya Anda mengetahui tentang potensi dan kekuatan sejati keluarga Anda. Anggap ini tindakan pengabdian terakhirku untukmu. Zack menjawab dengan senyum sedih. Geralt dan Mila berhasil diselamatkan tanpa mengalami kecelakaan apapun. Adapun Nigel, dia dibawa pergi dan diserahkan kepada pihak berwenang. Di bawah, Quinton dan Howard telah mendorong semua orang yang bersama mereka ke tempat kejadian. Mereka semua bahkan lebih terkejut saat melihat apa yang terbentang di hadapan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri diam di tempat. Apakah ini kekuatan Tuan Crawford? 20 lusin helikopter. Zack, apa yang kamu maksud dengan itu? Anda tindakan pelayanan terakhir untuk saya. Geralt benar-benar terkejut dengan kalimat terakhir Zack. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang keluarganya sendiri tetapi sepertinya Zack sudah mengucapkan selamat tinggal padanya. Ya, Tuan Crawford, mesin ini adalah instrumen kelas dukungan khusus yang digunakan untuk menghidupi keluarga. Saya khawatir tentang Anda hari ini dan itulah alasan mengapa saya menggunakan sumber daya khusus. Meskipun semua helikopter itu berada cukup jauh dari Nigel, selama dia mencoba melakukan sesuatu, dia akan segera ditundukkan. Kelompok anggota tim ini telah merumuskan dan menghasilkan tidak kurang dari 10 solusi untuk situasi Anda saat ini. Tapi karena aku mengaktifkan sumber daya khusus, ini juga berarti aku sangat lalai. Oleh karena itu, saya akan dipaksa untuk menyerahkan pengunduran diri saya. Zack berkata dengan sedih, namun, tidak ada tanda-tanda penyesalan di wajahnya sama sekali. Geralt merasa sangat buruk tentang seluruh situasi ini. Lagi pula, memperhitungkan semuanya. Semua ini dimulai karena dia. Apa yang dikatakan kakaknya di awal memang benar. Jika dia menginjak-injak seseorang, maka dia harus menginjak-injak orang itu sampai-sampai dia tidak akan bisa berdiri lagi. Dia tidak memahami hal ini saat itu. Namun, kejadian ini adalah bukti terbaik. Dia tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah yang melibatkan Nigel. Setelah Nigel mengetahui tentang identitasnya, dia mulai membalasnya dengan bertindak tidak rasional. Meskipun masalah yang melibatkan Nigel sudah diselesaikan sekarang, dia masih merasa sedikit trauma ketika memikirkannya. Jika dia tidak bisa mengulur waktu, maka Mila akan menderita kematian yang tidak bersalah karena dia. Tidak peduli apapun itu, Zack masih terlibat dalam masalah ini dan dia terpaksa mengundurkan diri. Zack, tidak apa-apa. Aku akan berbicara dengan adikku tentang ini. Jawab Geralt. Kebetulan saat sedang berbicara, Geralt tiba-tiba menerima telepon dari adiknya, Jessica. Saudaraku, bagaimana kabarmu? Anda pasti sangat terkejut. Suara Jessica yang prihatin menembus ujung lainnya. Kakak, bagaimana kamu bisa tahu tentang masalah ini secepat ini? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anda telah meminta dukungan khusus jadi bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang ini? Anda harus lebih berhati-hati dan berhati-hati saat menangani urusan Anda di masa depan. Saya mendapatkannya. Ngomong-ngomong, Kak, bisakah Zack diizinkan tinggal? Lagi pula, dia hanya mencoba menyelamatkanku. Geralt segera bertanya, mustahil, dia tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan padanya. Menurut aturan keluarga, dia harus mengundurkan diri dan segera pergi. Dia memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan Anda, bahkan jika dia harus menyerahkan nyawanya untuk melakukannya. Jessica menjawab dengan nada bermusuhan. Zack, yang berdiri di samping, bisa mendengar percakapan Geralt. Meskipun dia sangat berterima kasih kepada Geralt, dia tidak marah mendengar kata-kata Jessica dan masih sangat menghormatinya. Iya, semua yang dia miliki hari ini diberikan kepadanya oleh keluarga Crawford. Selain itu, keluarga Crawford juga yang menyelamatkan hidupnya di masa lalu dan membawanya ke tempat dia sekarang. Meski begitu, dia tidak sepenuhnya memenuhi tanggung jawab melindungi tuan muda keluarga Crawford.
dia tidak sepenuhnya menghilangkan semua potensi ancaman. Ini adalah pelanggaran tanggung jawab yang serius di pihak Zack. Yah, bahkan jika aku tidak bisa menggunakan Zack lagi, jika kamu mau menerimanya, kamu akan bisa membuatnya bekerja untukmu secara langsung. Aturan keluarga tidak menyatakan bahwa Anda tidak boleh mempekerjakan kembali seseorang. Jessica tampaknya memahami rasa bersalah yang dirasakan adik laki-lakinya karena Zack akan kehilangan pekerjaan karena dia. Oleh karena itu, dia segera mendapatkan ide untuknya. Betulkah? Geralt sangat gembira mendengar ini. Ya, tetapi premisnya adalah Anda harus menjalankan bisnis Anda sendiri. Jika tidak, dia tidak akan bisa kembali bekerja untuk keluarga Crawford. Setelah Anda mendirikan perusahaan Anda sendiri, Anda akan dapat meminta Zack untuk tinggal dan bekerja untuk Anda atau membantu Anda jika Anda menginginkannya. Itu sempurna. Geralt akhirnya menyelesaikan perasaan menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah yang tersumbat di dalam dirinya. Pada saat yang sama, Zack merasa sangat bersyukur kepada Geralt. Bapak, Crawford, dia memiliki begitu banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi hanya 2 kata yang bisa keluar. Namun demikian, Zack bersungguh-sungguh dari lubuk hatinya. Mark Crawford benar-benar tidak perlu melakukan ini. Itu tidak perlu sama sekali. Tapi Tuan Crawford sebenarnya berusaha sekuat tenaga untuk orang seperti dirinya. Zack benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa membayar hutang ini. Mulai sekarang dan seterusnya, Geralt akan menjadi bos langsung Zack. Saat Zack mengikuti Geralt, dia mulai bercerita tentang beberapa urusan keluarganya. Geralt, ada beberapa orang yang mengintip di bawah. Kami sudah menangkap mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria berpakaian hitam datang. Baik-baik saja maka, ayo pergi ke sana dan lihat. Geralt mengangguk. Di bawah, mari kita pergi. Kami adalah teman sekelas Geralt. Anda tidak bisa membunuh kami. Nathaniel menangis saat dia memohon dengan suara keras. Skenario barusan terlalu banyak untuk dipahami dan dia benar-benar takut bahwa sekelompok orang ini benar-benar akan membunuh mereka. Persis, tahukah Anda bahwa saya hampir menjadi pacar Geralt? Beraninya kamu memperlakukan saya seperti ini. Queen juga menjerit, ketika mereka melihat sekelompok orang terhormat yang berkerumun di sekitar Geralt sebelumnya di atas gedung. Mereka sudah sangat terkejut. Quinton dan Howard terdiam sepanjang waktu karena wajah mereka pucat karena ketakutan. Biarkan mereka pergi, Geralt berkata sambil berjalan turun. Kamu dengar dia, dia memintamu untuk melepaskan kami. Teriak Queen. Geralt benar-benar Mark Crawford dari Maybury Commercial Street. Dia adalah Mark Crawford yang memiliki seluruh Maybury Commercial Street. Dia terlalu luar biasa. Pengungkapan yang mengejutkan ini terlalu mengejutkan. Queen hampir mencapai batas maksimumnya. Geralt, saya selalu tahu bahwa Anda berbeda dibandingkan dengan mereka. Saya salah di masa lalu. Saya selalu ingin mendapatkan perhatian Anda dan itulah alasan mengapa saya dulu mengejek Anda. Sebenarnya, aku hanya melakukannya karena aku menyukaimu tetapi kamu tidak menyukaiku sama sekali. Queen terus berusaha menyanjung Geralt saat dia berlari ke depannya. Geralt merasa merinding di sekujur tubuhnya begitu mendengar kata-katanya. Perstan, penjelasan semacam ini terlalu aneh, bukan? Dia selalu mengejeknya dan mengejeknya karena dia ingin mendapatkan perhatiannya. Bapak, Crawford, Quinton, Howard, dan kedua pacar baru mereka tiba-tiba menghormati Geralt. Seberapa hormat mereka bersedia untuk menjadi. Sampai-sampai apapun yang diminta Geralt dari mereka, mereka akan bersedia melakukannya sepenuhnya. Dia bisa melakukan dan berkata sesuka hatinya, seperti orang-orang hebat di film. Tetapi pada saat itu, ada kilatan pikiran jahat yang sekilas melintas di benak Geralt. Lagi pula, jauh di lubuk hatinya, Geralt tidak pernah menjadi tipe orang yang mendominasi. Bapak, Crawford, apa rencanamu dengan mereka? Anda dapat mengambil tindakan yang diperlukan bila perlu. Zack mengisyaratkan dia dari samping. Bagaimanapun, identitas Geralt telah terungkap kepada beberapa orang ini. Tidak, Tuan Crawford. Tidak. Maksudku Geralt. Kamu masih orang miskin yang menyedihkan. Geralt. Kami tidak tahu siapa Anda dan kami sudah benar-benar melupakan semua yang terjadi hari ini. Quinton selalu yang paling pintar di antara yang lainnya. Dia segera mengerti dan mengerti apa yang dimaksud Zack. Dia berbicara dengan tergesa-gesa saat dia berlutut di depan Geralt dengan suara keras. Iya,
Kami tidak tahu bahwa Anda adalah Tuan Crawford. Howard dan Nathaniel juga dengan cepat bergabung. Akan lebih baik jika kamu bisa melupakan semua yang terjadi di sini hari ini. Kalau tidak, pasti akan ada lebih banyak masalah untukmu di masa depan, kata Geralt singkat, sebelum dia berbalik dan pergi. Orang-orang ini sudah bertindak seperti ini. Jadi Geralt tidak mungkin menyingkirkan mereka semua hanya karena identitasnya telah dibobol. Mereka akhirnya melewati pengalaman yang menakutkan ini tanpa kecelakaan. Zack juga kemudian berbicara dengan Geralt tentang beberapa urusan keluarganya secara pribadi. Dia hanya memberinya gambaran umum tetapi Geralt menemukan bahwa keluarga Crawford adalah keluarga yang sangat kaya dan berkuasa yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Mereka juga memiliki aset industri yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini mengakibatkan keluarga Crawford memiliki banyak aturan dan langkah dalam mewarisi keluarga, dan asetnya pun semakin merepotkan. Misalnya, ujian pertama adalah ketika Geralt harus hidup dalam kemiskinan selama lebih dari 10 tahun. Geralt harus menghadapi ujian yang lebih rumit dalam waktu dekat dan Zack mendesak Geralt untuk sepenuhnya siap secara psikologis untuk tantangan ini. Geralt mengirim Mila kembali ke rumah nanti sebelum mengemudi kembali ke sekolah lagi. Dia menghentikan mobilnya tidak terlalu jauh dari gerbang sekolah. Banyak gadis cantik melemparkan tatapan mereka padanya. Beberapa dari mereka bahkan berteriak keras. Geralt sudah terbiasa dengan semua ini. Sejujurnya, Geralt merasa bahwa dia cukup bajingan pada tingkat ini. Ya, dia memang kaya sekarang tetapi pamer di depan semua orang seperti ini masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Terus terang, tidak peduli berapa banyak Geralt telah berubah. Dia tidak dapat mengubah karakter dan kepribadiannya yang rendah hati dan rendah hati. Namun, tidak demikian halnya jika ia harus mengendarai mobil mewah ini kemana-mana di masa depan. Sepertinya dia harus membeli sendiri sebuah rumah di Maybury City. Dengan cara ini, dia akan dapat memarkir mobilnya di dalam rumah dan akan sangat nyaman baginya. Terlepas dari apakah dia ingin memulai perusahaannya sendiri atau melakukan sesuatu yang lain di masa depan. Yang terpenting, dia bisa pergi ke kelas, beristirahat, dan menjalani kehidupan kampus yang normal seperti yang dia inginkan, setiap hari. Geralt tidak bisa tidak memikirkan semua ini saat dia duduk di kursi pengemudi. Tiba-tiba, sebuah berita meledak di grup chat kelas. Berita mengejutkan. Lihat ini terlalu mengejutkan. Gambar. Seorang siswa dari kelas mereka memposting semua foto yang dia ambil di dalam obrolan grup. Sekitar selusin gambar diposting di grup. Foto-foto ini telah menimbulkan sensasi yang luar biasa di dalam grup. Sial, apakah foto-foto ini palsu? Ini pasti tidak mungkin benar. Ini terlihat seperti film laris Amerika. Iya, ada banyak sekali helikopter. Tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan ini. Bukankah ini bangunan yang belum selesai di selatan kota? Mengapa ada begitu banyak helikopter yang terbang mengelilingi dan mengelilingi seluruh gedung? Ada diskusi panas di grup. Saya tidak tahu situasinya secara spesifik tetapi saat itu, beberapa dari kami sedang bersiap-siap untuk piknik. Kami kebetulan berada di tempat kejadian saat ini. Melihat gambar-gambar itu sama sekali tidak adil. Kalian seharusnya pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya sendiri. Benar-benar gila. 666. Bukankah kalian mengambil video? Kami tidak berani merekam video karena ada banyak orang di sana saat itu. Saya takut ketahuan. Jadi saya langsung pergi setelah mengambil beberapa foto. Sayang sekali, semua orang terus membahas masalah ini. Cassandra, konselor, yang tidak mengatakan apa-apa, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, foto-foto ini semuanya benar. Banyak orang memotret helikopter ini yang melaju ke selatan kota hari ini. Tapi dalam waktu kurang dari 1 jam, semua foto yang diposting di internet hilang. Ini bukan helikopter komersial tapi sepertinya ini adalah helikopter pribadi. Beberapa teman saya di media sosial saya mengatakan bahwa helikopter ini pergi ke sana untuk menjemput tuan muda yang kaya. Sial, kelompok itu melanjutkan spekulasi mereka dengan lebih panas. Siapa tuan muda ini? Dia pasti sangat kaya dan berkuasa. Geralt tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat foto-foto ini saat dia duduk di mobilnya. Helikopter ini semuanya ada di sana untuk menyelamatkannya hari ini. Bagaimana reaksi kelompok orang ini jika dia mengungkapkan berita ini kepada mereka? Saat dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah.
Hahaha, tepat pada saat itu juga, Cassandra, Harry, berhenti bertingkah seperti orang bodoh di sana. Ngomong-ngomong, siaran langsung Felicity untuk kompetisi bintang populer di kota yang sama akan dimulai 1 jam lagi. Kalian semua adalah teman sekelas, jadi kamu harus mencoba mendukungnya nanti. Meskipun Anda tidak akan mendukungnya dengan banyak, Anda juga harus masuk untuk melihat siaran langsungnya. Lihat saja Felicity, dia sudah mendapatkan lebih dari $1.500 sebulan bahkan sebelum kelulusannya sendiri. Karena nanti akan ada kompetisi bintang populer, maka saya juga akan pergi dan menonton siaran langsung Felicity. Oke, konselor, tidak masalah, dia pasti akan berhasil mencapai puncak. Para siswa menimpali satu demi satu. Terima kasih semuanya, mencium. Jika aku berhasil memenangkan penghargaan popularitas kali ini, maka aku pasti akan mentraktir semua orang makan. Aku mencintai kalian semua, sayang. Felicity mengirim pesan suara langsung ke obrolan grup. Sekelompok brengsek yang menyedihkan semuanya meratap di semua tempat. Suaranya terlalu lembut dan manis. Geralt juga diam-diam menempelkan ponselnya ke telinganya untuk mendengarkan suara Felicity dengan jelas. Saat itu juga, wajah Felicity yang cantik dan halus melintas di benaknya. Dia terlalu cantik. Meskipun Felicity selalu sangat merendahkan Geralt, akan menjadi kebohongan untuk mengatakan bahwa Geralt sama sekali tidak memiliki perasaan untuk gadis secantik itu. Karena semua orang akan bermain, maka dia mungkin juga ikut bersenang-senang. Bagaimanapun, dia masih memiliki $15.000 di akun siaran langsungnya dan dia tidak akan bisa mengeluarkan uang itu. Geralt, apakah kamu di sini? Konselor, Cassandra, tiba-tiba memanggil Geralt. Geralt segera menjawab, "Yah, karena kamu tidak akan dapat mendukung Felicity dengan cara apapun selama siaran langsungnya nanti. Kamu mungkin juga meminta kelompok kemiskinan dari kelas kami untuk membantuku pindah rumah. Aku akan menunggumu di gerbang barat nanti." Sial, Geralt benar-benar merasa ingin memarahi seseorang setelah membaca pesan Cassandra. Cassandra baru berusia sekitar 25 tahun dan dia setara dengan jenis guru baru yang baru saja lulus dari universitas. Dalam keadaan normal apapun, dia sangat tidak menyukai orang miskin dan dia sangat mencintai orang kaya. Dia akan selalu bermain dan bergaul dengan baik dengan murid-murid muda dan kaya dan dia lebih seperti seorang teman bagi mereka, daripada seorang guru. Namun, dia selalu sangat ketat dan serius terhadap Geralt dan siswa miskin lainnya. Seolah-olah dia adalah seorang guru sejati. Kelompok miskin, sesuai namanya adalah kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 siswa miskin di kelasnya. Mereka sangat membutuhkan dan Geralt adalah pemimpin kelompok kemiskinan. Ini karena Geralt adalah yang termiskin di antara mereka semua, paling jujur dan juga orang yang bekerja paling keras. Itulah alasan mengapa Cassandra menjadikannya pemimpin kelompok. Dalam hati Cassandra, meskipun Geralt telah memenangkan lotre dan membayar semua biaya sekolahnya, dia sudah terbiasa dengannya menjadi orang miskin. Tidak peduli seberapa kaya dia masih akan berpikir bahwa dia adalah orang miskin setiap kali dia melihatnya sesekali. Baginya, Geralt sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Meski merasa sangat marah dan kesal, Geralt akhirnya menyetujui permintaannya. Lagi pula, apalagi yang bisa dia lakukan jika dia menolak untuk menyetujui permintaannya? Pada saat yang sama, Geralt kemudian mengirim pesan teks lain ke kelompok kemiskinan, menyuruh semua anggota untuk berkumpul di gerbang barat. Dia mengendarai mobilnya dan memarkirnya di tempat yang tersembunyi dan terpencil. Setelah itu, dia pergi ke gerbang barat. Geralt, mengapa konselor selalu meminta kita membantunya memindahkan barang? Ya, ngomong-ngomong, Geralt, bukankah kamu sudah memenangkan lotre? Anda punya banyak uang sekarang. Jadi, bagaimana mungkin Anda masih bisa menjadi pemimpin kelompok kemiskinan? Kelompok kemiskinan hanya terdiri dari 5 orang, termasuk Geralt. Ada 3 anak laki-laki dan 2 perempuan dalam kelompok itu. Anak laki-laki bernama Iwain Woods sangat kurus, lemah dan sedikit kecoklatan. Dia akan selalu fokus belajar dan dia biasanya tidak berbicara dengan orang lain. Ada juga seorang gadis bernama Layla Hek, yang berkacamata. Dia sangat cantik dan tidak terlalu tinggi. Siapapun bisa tahu bahwa dia adalah orang yang sangat culun pada pandangan pertama. Ini sebagian besar karena pendidikan keluarganya di mana dia sering memiliki rasa rendah diri.
Dia tidak suka bergaul dengan teman-teman sekelasnya karena dia akan selalu merasa sedikit rendah diri dibandingkan dengan mereka. Karenanya, dia biasanya tidak banyak bicara. Sekelompok orang cenderung hanya berbicara lebih banyak ketika mereka bersama Geralt. Ini bukan karena mereka meremehkan Geralt, tetapi hanya karena mereka merasa Geralt dapat diterima dan berada di dunia yang sama dengan mereka. Geralt bisa merasakan ketidakpuasan Iwain dan bujukan Layla. Keduanya disebabkan oleh fakta bahwa mereka telah menderita ketidakadilan dan harga diri mereka telah terluka parah dalam obrolan grup kelas. Sayangnya, Geralt tidak bisa berkomentar apa-apa tentang ini dan bagaimanapun juga, dia juga sedikit marah tentang masalah ini. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada penasihatnya, Cassandra. Semuanya ada di sini, kan? Layla, Anda dan Laura bisa pergi ke rumah baru fakultas untuk membersihkan kain lap dan mencuci kain terlebih dahulu. Geralt, kamu bisa pergi dengan Iwain dan yang lainnya. Anda bertiga dapat membantu para pekerja untuk memindahkan perabotan untuk saya. Dengarkan instruksi pekerja sebelum Anda melakukan apapun. Hati-hati jangan sampai merusak perabotanku. Setelah Cassandra selesai berbicara, dia berbalik saat dia bersiap untuk pergi. Dia kemudian tiba-tiba menerima panggilan telepon. Dia tampak sangat kesal untuk menjawab panggilan itu. Mira Jensons, apa maksudmu? Sudah saya katakan berkali-kali bahwa bukan saya yang melaporkan Anda ke kepala departemen. Anda dapat mencari siapapun yang Anda inginkan. Mengapa Anda harus? Anda jalang. Sebaiknya jaga mulutmu. Seluruh keluargamu semuanya cerdik. Aku bahkan berselingkuh dengan suamimu. Cassandra benar-benar kehilangan ketenangannya setelah ada perselisihan di telepon. Dia mulai memarahi pihak lain melalui telepon. Geralt mau tidak mau mendengarkan percakapan mereka. Orang bernama Mira bergabung dengan universitas 1 tahun sebelum Cassandra. Dia juga salah satu konselor untuk salah satu kelas di departemen mereka. Kenyataannya adalah hanya ada satu Alpha, yang membuat mereka berdua selalu bertengkar satu sama lain. Terlebih lagi, Mira baru-baru ini menikah dengan seorang suami yang sangat kaya. Dalam hal itu, dia tampaknya telah menekan Cassandra dalam berbagai aspek. Karena itu, mereka sering bertengkar tentang hampir segala hal. Mungkin Cassandra merasa seolah-olah dia belum cukup mengutuk. Dia kemudian melemparkan tatapan sedingin es pada Geralt dan membentak. Apa yang kamu lihat? Pergi dari hadapanku dan mulai bekerja. Setelah menutup telepon, dia berbalik dan segera pergi. Geralt sangat marah sehingga dia benar-benar ingin melepaskan roknya, sebelum dia menekannya ke tanah dan bercinta 50 kali. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain mulai bekerja untuk saat ini. Ada banyak hal dan 1 jam telah berlalu ketika mereka selesai memindahkan barang. Obrolan grup mereka di sisi lain juga meledak. Hei sayang, siaran langsung Felicity dimulai sekarang. Buruan bergabung sekarang sampai jam 10 malam. Apakah saya bisa menjadi pembawa berita bintang baru di kota ini atau tidak akan bergantung pada semua dukungan Anda? Felicity mengirim pesan ke semua orang di obrolan grup. Semua orang di grup chat dan siaran langsung Felicity juga mulai menjadi fokus utama. Geralt hampir selesai dengan pekerjaannya di sini. Dia melihat Cassandra duduk di sisi tempat tidurnya saat dia mulai menggesekkan ponselnya. Dia juga menjatuhkan dirinya di sofa sebelum memasuki siaran kehidupan Felicity. Setelah Felicity mengikat semua orang, tiba-tiba, banyak teman sekelas mulai berkumpul di ruang siaran langsungnya, ditemani oleh 2 hingga 3.000 basis penggemar yang telah dia kumpulkan selama periode waktu ini. Dia mulai mengetik di layar publik. Setelah menandatangani kontrak dengan serikat siaran langsung selama periode ini, Felicity telah benar-benar belajar dan memperoleh banyak keterampilan siaran langsung. Dia sudah sangat mahir mengobrol dan bercakap-cakap dan juga memamerkan bakatnya di siaran langsungnya. Sayang, bisakah kau mengirimiku gelombang hadiah? Mencium, aku akan memberikan ciuman besar pada semua bayiku. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Meong, meong, meong untuk semua bayi saya hari ini. Penggemar, oh. Felicity sungguh sangat indah. Saya suka mendengar suara Felicity. Manusia biasa. Jersey, saya berharap 2 taipan lokal akan segera datang untuk mendukung saya. Saya akan segera mengikuti kompetisi. Aku akan membutuhkan bantuanmu segera. Cepat dan nyanyi. Felicity tersenyum manis sebelum dia menyalakan efek khusus.
Dia seketika menjadi anak kucing kecil karena efek khusus. Ayo belajar mengeong bersama. Mengeong bersama. Mengeong. 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 Beres tubuh dengan Anda dalam pelukan Anda. Oh ayo mengeong. 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 Jersey mengirimimu roket. 3x. Saat Felicity bernyanyi, Jersey dengan tergesa-gesa mengirimkan banyak hadiah di siaran langsung Felicity. Ada juga interaksi berkelanjutan di ruang siaran langsung. Itu sangat hidup. Gerald juga menonton siaran langsung saat ini dan dia awalnya berencana untuk memberinya beberapa hadiah. Namun, gaya penampilan Felicity kali ini memang sangat berbeda dibandingkan dengan siaran langsungnya yang lain sebelumnya. Secara umum, dia lebih terpaku pada menghasilkan uang dan tidak ada tujuan dalam siaran langsungnya sama sekali. Rasanya tidak seperti siaran langsung yang asli lagi. Jika Gerald memberinya hadiah sekarang, dia akan merasa telah ditipu. Hehehe, dia harus menunggu sedikit lebih lama. Gerald melihat ke sekeliling ruangan saat ini. Cassandra juga melihat siaran langsung dengan serius. Layla dan yang lainnya juga berkumpul bersama saat mereka menonton siaran langsung bersama dengan sikap iri. Bagaimanapun, kesombongan adalah godaan yang tidak bisa ditolak setiap gadis dan itu menjelaskan kecemburuan mereka. Adapun Gerald, dia merasa bahwa ruang siaran langsung Felicity sudah terlalu membosankan. Dia kemudian meninggalkan ruang siaran langsungnya dan memutuskan untuk pergi ke ruang siaran langsung pembawa acara wanita lain. Tanpa diduga, ia berakhir di siaran langsung milik seseorang bernama Kuera Zain. Pembawa berita wanita ini memiliki popularitas hampir 10.000 penggemar. Faktanya, dia sebenarnya cukup cantik. Tidak heran mengapa dia memiliki begitu banyak penggemar yang mendukungnya. Ada banyak komentar di ruang siaran langsung Kuera selama ini. Dia hanya menghadap kamera saat dia merias wajahnya dan tidak banyak berbicara atau berinteraksi dengan penggemarnya sama sekali. Hampir 10.000 orang hanya menonton Kuera merias wajahnya. Kapan Anda akan tampil dan menunjukkan kepada kami bakat Anda? Gerald mengetik di layar publik. Dia ingin melihat keindahan bernyanyi dan menari. Karena Gerald adalah anggota terverifikasi, layar publik akan sangat mencolok ketika dia mengetik sesuatu. Selain itu, jendela siaran langsung di sisi Kuera juga akan sedikit berdengung. Apakah kamu buta? Orang yang disebut manusia biasa. Kuera tiba-tiba mengerutkan kening saat dia membentak Gerald secara langsung. Sikapnya sangat buruk. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang merias wajah sekarang? Mengapa Anda terburu-buru untuk saya? Anda dapat terus menonton jika Anda mau dan Anda dapat pergi jika Anda tidak mau. Kuera menjawab dengan dingin. Hahaha, dia pasti berpikir bahwa dia sangat hebat dan luar biasa hanya karena dia adalah anggota yang terverifikasi. Kuera sudah melihat semua jenis orang dan anggota di platform siaran langsung. Dia membenci dan merasa sangat tidak nyaman dengan orang-orang yang berpikir bahwa mereka adalah seseorang hanya karena mereka telah berhasil mengisi akun mereka dengan sejumlah uang. Terlebih lagi, dia sudah mendapat dukungan dari banyak kakak laki-laki. Karena itu, dia sudah lama memecat dan mengabaikan semua penggemarnya yang lebih kecil atau anggota yang lebih kecil yang tidak sekaya itu. Aku baru saja menanyakanmu sebuah pertanyaan. Karena Anda adalah penyiar siaran langsung. Bukankah Anda seharusnya menampilkan beberapa bakat untuk kami? Gerald benar-benar kesal. Dia ingin online untuk bersenang-senang tetapi dia malah dimarahi. Siapa yang tidak marah? Saat Gerald selesai mengetik, dia dibungkam oleh kontrol lapangan. Sial, Anda harus serius menampilkan bakat Anda sendiri. Orang dengan nama manusia biasa. Mengapa kamu berpura-pura menjadi begitu hebat hanya karena kamu menambahkan sejumlah uang ke akunmu? Pengawas lapangan mulai mengetik dan mengutuk Gerald. Saat itu Kuera sudah selesai merias wajahnya dan dia berkata, sekarang, ada banyak orang brengsek menyedihkan seperti ini di internet. Mereka menambah sejumlah uang dan mereka ingin berkeliling memamerkannya dan berpura-pura bahwa mereka begitu hebat. Anda dapat memenangkan beberapa jangkar pendatang baru dengan penipuan Anda ini. Tetapi Anda harus tersesat dan pergi sejauh mungkin dari saya. Hahaha, Kuera marah. Pria biasa ini adalah lelucon. Apakah dia tidak tahu bahwa Kuera sudah menjadi penyiar siaran teratas di kota sekarang? Persis, Kuera memiliki lebih dari selusin kakak laki-laki. Saya mendengar bahwa mereka semua adalah bos besar di Mayberry City.
Bahkan Brother Yoshi sendiri biasanya mengendarai Range Rover setiap hari. Sebuah rawa penggemar terus mengetik di bawah saat mereka terus bersorak untuk orang yang disebut Brother Champion. Juara, ada apa? Kuera, apakah Anda kekurangan hadiah? Saya telah menambahkan $15.000 lagi ke akun saya hari ini. Adapun beberapa P***S yang menyedihkan. Anda bisa menendang mereka keluar dari siaran langsung Anda jika Anda mau. Ah, juara ada di sini. Begitu Kuera melihat champion mengetik, dia segera menyingkirkan kosmetiknya. Setelah itu, dia melompat-lompat dengan penuh semangat, dan dia benar-benar imut. Brother Champion, saya pikir Anda tidak peduli dengan saya lagi. Saya tidak senang lagi, kata Kuera sambil bertingkah manis. Mengapa itu terjadi? Mengapa saya tidak datang? Baik, saat Kuera berbicara, dia tersenyum ke layar saat dia menggerakkan kursor menggunakan mouse di tangannya. Sikat, Geralt diusir dari ruang siaran langsung. Persetan, Geralt tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk keras-keras. Dia sangat marah, itu adalah kemarahan dan kekesalan. Dia hanya ingin menonton siaran langsung. Mengapa begitu sulit? Dia hanya mengatakan 2 kalimat tapi dia diusir dari ruang siaran langsung oleh pembawa acara wanita. Ditambah lagi, dia diusir dari ruang siaran langsung setelah dihina. Dia mungkin orang pertama yang mengisi $15.000 ke dalam akun siaran langsung. Ketika dia menjadi Geralt, dia dulu berada dalam situasi ini. Tapi bagaimana mungkin dia berada dalam situasi yang sama sekarang ketika dia sudah menggunakan identitas lain sebagai manusia biasa? Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Haruskah dia menambah uang dan melawan? Itu terlalu sederhana. Sejujurnya, Geralt sudah memikirkan beberapa hal di benaknya ketika dia menjadi asisten Felicity terakhir kali. Dia telah memikirkan tentang bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya lebih jauh di masa depan. Apalagi, adiknya sudah lama menyuruhnya melakukan ini. Dia pasti perlu memulai sesuatu sendiri di masa depan. Geralt bertanya-tanya apakah dia harus mulai berinvestasi dalam beberapa aset kecil untuk mulai berlatih dan mengumpulkan pengalaman terlebih dahulu. Geralt tidak memahami hal-hal seperti real estate atau jalan komersial untuk saat ini. Sebaliknya, dia cukup familiar dengan banyak hal di internet. Pada hitungan detik itu, dia benar-benar ingin mencoba berinvestasi dalam platform siaran langsung. Awalnya, Geralt tidak sempat mempertimbangkannya secara mendalam karena masalah Mila. Tapi sekarang, baginya, itu sama saja membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saat memikirkan hal ini, Geralt diam-diam berlari ke kamar mandi untuk memanggil Zack. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan sejumlah dana untuk diinvestasikan dalam siaran langsung atau semacamnya. Singkatnya, dia ingin melakukan investasi. Tentu saja, Zack tidak mempermasalahkan hal itu. Dia kemudian meyakinkan Geralt bahwa itu akan selesai dalam 1 jam. Setelah Geralt keluar dari toilet, dia melihat bahwa Iwain dan yang lainnya menonton siaran langsung dengan intens. Geralt, kompetisi popularitas telah dimulai. Felicity benar-benar luar biasa. Jumlah hadiah yang dia terima sudah melebihi $3.000 sekarang. Dia telah mengalahkan 2 jangkar wanita lainnya, kata Iwain bersemangat. Geralt mengangguk sebelum dia masuk kembali ke ruang siaran langsung Felicity untuk melihatnya. Felicity sangat bangga sekarang karena dia meraih kemenangan beruntun berturut-turut. Selain itu, dia sangat senang saat melihat jumlah hadiah yang dia terima di latar belakang. Oh, saya sangat mencintai semua bayi saya. Tetaplah bersamaku untuk ronde berikutnya dan aku akan bisa maju secara langsung. Felicity berkata sambil tertawa. Pasti menang. Para fans berteriak. Apa yang disebut kompetisi popularitas sedikit mirip dengan cara kedua orang itu melakukan siaran langsung. 2 jangkar yang indah akan muncul dalam bingkai yang sama dan mereka akan memiliki bilah kemajuan di bawahnya, mencatat jumlah hadiah yang telah mereka terima. Orang yang menerima lebih banyak hadiah akan melumpuhkan pihak lain secara langsung. Ini adalah acara besar yang diselenggarakan oleh platform siaran langsung untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan. Aktivitas koneksi berlanjut. Felicity sedang menunggu tanpa rasa takut untuk lawan berikutnya muncul. Saat jangkar wanita terhubung, raut wajah Felicity segera berubah. Geralt juga sangat terkejut. Itu tidak lain adalah Kuera, yang menendangnya keluar dari ruang siaran langsungnya barusan. Begitu banyak untuk kebetulan, Geralt berpikir.
Seorang pembawa berita wanita dengan popularitas 10.000 penggemar, biasanya tidak akan bertemu dengan pendatang baru seperti Felicity. Namun, popularitas siaran langsung Felicity telah mencapai hampir 7.000 penggemar. Jelas bahwa mereka hampir tidak cocok satu sama lain. Faktanya, Felicity benar-benar menyadari keterampilan Kuera. Bagaimanapun, dia adalah pembawa berita wanita teratas di siaran langsung kota yang sama. Kali ini, dia benar-benar menemukan tempat yang sulit. Namun, Felicity tidak terlalu takut. Terlepas dari hasilnya, dia pasti akan bekerja keras kali ini. Sial, pendatang baru yang menyiarkan langsung sebenarnya terlihat sangat cantik juga. Tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Dewi? Kuera, kakak laki-laki, bunuh dia. Beberapa fans mengetik. Felicity menolak untuk menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia mengumpulkan keberaniannya untuk meminta hadiah. Kedua belah pihak berperang dan bila kemajuan mulai bergerak, kedua sisi layar pembawa acara wanita diperlihatkan kepada semua penonton. Jadi, mereka yang memiliki bilah kemajuan lebih rendah mulai dengan putus asa meningkatkan jumlah hadiah untuk penggemar mereka. Meskipun ini masalahnya, Felicity masih terlalu lemah. 2 menit kemudian, dan bila kemajuan hadiahnya telah langsung ditekan oleh pihak lain. Hehehe, jangkar baru. Anda benar-benar tampaknya tidak memahami aturan sama sekali, bukan? Jika Anda bersedia untuk maju dan menyerah secara langsung seperti yang dilakukan pembawa acara lainnya, maka mungkin saya akan sedikit berinteraksi dengan Anda, hanya agar Anda dapat meningkatkan jumlah penggemar dan hadiah yang Anda miliki. Kau yang menyebabkannya sendiri. Kuera mencibir. Wajah Felicity memerah di ambang kekalahan. Tapi dia masih punya satu kesempatan terakhir. Itu adalah manusia biasa. Manusia biasa. Apakah kamu di sini? Saya akan kalah. Saya dapat melihat bahwa Anda sedang online sekarang. Jika Anda di sana, dapatkah Anda mengatakan bahwa Anda akan mendukung saya? Manusia biasa. Saya tidak ingin kalah. Felicity menangis ketika dia berbicara. Ada celah besar di hatinya. Semuanya berjalan lancar sebelumnya. Tetapi sekarang, dia tidak hanya dihina oleh Kuera, tetapi dia bahkan diejek di depan penggemarnya sendiri. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya di depan penggemarnya sendiri. Jersey sendiri pasti tidak akan bisa mengalahkan lawannya. Felicity tidak dapat menyangkal apapun yang dikatakan pihak lain. Dia merasa sangat frustasi sekarang. Dalam sepersekian detik itu, dia tiba-tiba memikirkan pendukungnya. Manusia biasa. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang tidak pernah gagal untuk mengejutkannya sepanjang waktu. Komentar di sisi lain layar meledak. Hahaha, manusia biasa. Saya mengklik profilnya dan memeriksanya. Manusia biasa ini tampaknya adalah manusia biasa yang sama yang diusir oleh Kuera barusan. Ya, itu dia. Hahaha. Untuk berpikir bahwa dia berlari ke sini untuk berpura-pura menjadi kakak laki-laki. Bah, datang. Taipan lokal palsu. Jika Anda punya nyali, maka Anda bisa datang dan bersaing dengan Brother Champion kami. Kami akan menunjukkan kepadamu apa itu Taipan lokal yang sebenarnya. Fans di sisi lain terus berteriak. Hahaha, pendatang baru. Tidak ada gunanya bagimu untuk menangis. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Pria biasa Anda, yang merupakan Taipan lokal Anda, baru saja dikeluarkan dari ruang siaran langsung saya. Dia hanya lari kembali padamu setelah itu. Mengapa Anda tidak bertanya kepadanya tentang hal itu? Mengapa Anda tidak bertanya padanya apakah dia berani muncul di depan saya sekarang? Kuera bertanya dengan nada menghina. Wajah Felicity mulai berubah menjadi warna ungu. Dia merasa sangat terhina hari ini. Siapa manusia biasa? Geralt akan mulai mengutuk. Cassandra tiba-tiba bertanya saat dia berjalan keluar, mengenakan sandal. Oh, penasihat. Manusia biasa adalah salah satu kakak laki-laki pertama Felicity. Faktanya, alasan mengapa Felicity mencapai pendapatan bulanan pertamanya lebih dari ribuan dolar adalah karena manusia biasa. Iwain buru-buru menjawab, hahaha, apakah dia orang kaya hanya karena 3.000 dolar? Saya telah melihat lebih banyak kakak laki-laki di platform siaran langsung yang lebih besar. Segera setelah mereka login, mereka akan mendapatkan puluhan ribu dolar begitu saja. Dari awal, mereka adalah Taipan kaya sejati. Saya pikir Felicity sudah selesai untuk kali ini.
Sepertinya pihak lain memiliki kakak laki-laki yang nyata di sana. Cassandra berkata sambil meletakkan ponselnya. Dia selalu mengawasi siaran langsung dan tahu bahwa ini adalah industri yang menguntungkan selama orang itu menarik. Mereka juga bisa mendapatkan ketenaran melalui ini. Karena itu, banyak gadis tidak bisa menahan diri untuk tidak kecanduan siaran langsung. Saat dia berbicara, Cassandra tiba-tiba melirik Geralt yang sedang duduk di samping. Geralt, siapa bilang kamu bisa duduk di sofa baruku? Bangun sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.